Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sholih dan sholihah, anak-anak kelas 5 SD TA Rahman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ayo bergegas, mari kita siapkan alat tulisnya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kalau semuanya sudah siap, mari kita bahas. Apa yang akan kita bahas hari ini di IPA KD 3.5 di tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima. Yang kita akan pelajari adalah mengetahui interaksi yang terjadi antar makhluk hidup. Dan yang kedua, kita akan menemukan contoh interaksi antar makhluk hidup di dalam lingkungan. Mari kita bahas. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kita bisa lihat di layar kalian, ada kupu-kupu dan bunga yang memiliki hubungan saling menguntungkan. Kenapa? Karena kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga. Sedangkan bunga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Tidak hanya kupu-kupu dan bunga, makhluk hidup yang lainnya juga memiliki hubungan atau interaksi. Apa saja ya interaksi yang ada di dalam makhluk hidup? Mari kita bahas satu persatu. Adapun interaksi antar makhluk hidup, yang pertama yaitu ada yang namanya simbiosis. Apa sih Bu Farha simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Yang kedua, ada yang namanya predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Lalu yang ketiga, ada apa ya? Yang ketiga ada kompetisi. Apa itu kompetisi? Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan SDA atau sumber daya alam di tempat yang sama. Kita akan bahas satu persatu interaksi antar makhluk hidup tersebut. Yang pertama ada yang kita bahas adalah simbiosis. Ingat ya, simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi 3. Ada yang namanya simbiosis mutualisme, ya, yang terjadi pada burung jalak dan kerbau. Yang kedua, ada yang tahu ikan apa ini? Ini adalah ikan hiu dan ikan remora yang merupakan contoh dari simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, ada yang tahu gambar apa ini? Ini adalah tali putri. Tali putri yang menumpang pada tumbuhan inangnya yang merupakan contoh simbiosis parasitisme.
kita akan kembali membahas satu persatu dari ketiga simbiosis tersebut. Simak baik-baik ya. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi dua-duanya untung ya. Contohnya apa? Kita bisa lihat. Kita bisa lihat ada contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara burung jalak dan kerbau. Interaksi apa yang terjadi? Nah, dalam hubungan ini, burung jalak akan diuntungkan. Kenapa? Karena dia mendapat makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Jadi ada kutu yang menempel di tubuh kerbau yang menjadi makanan bagi burung jalak. Nah, sementara itu, burung jalak juga diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya akan berkurang. Jadi, hubungan antara kerbau dan burung jalak adalah hubungan yang saling menguntungkan atau membentuk simbiosis mutualisme. Karena burung jalak dan kerbau ya sama-sama diuntungkan. Burung jalak mendapat makanan berupa kutu dari kerbau, dan kerbau juga diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya akan berkurang karena dimakan oleh burung jalak. Kita lanjut yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu interaksi antar dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak. Jadi hanya ada satu pihak yang untung, sedangkan pihak yang lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi satu pihak untung, satunya tidak apa-apa, tidak rugi dan tidak untung. Contohnya apa? Simbiosis komensalisme ini ada pada interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Lihat, ikan remora ini bukan merupakan parasit. Ya, dia tidak mengganggu ikan hiu. Tapi dia ingin mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan untuk perlindungan dari hewan-hewan lainnya, dari ikan-ikan lainnya. Sedangkan ikan hiu, keberadaan ikan remora ini tidak menguntungkan maupun merugikan, jadi tidak berpengaruh apapun terhadap ikan hiu. Ya, hubungan antara simbiosis komensalisme antara ikan hiu dan ikan remora adalah ikan hiu tidak merasa dirugikan dan diuntungkan, ya, tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Sedangkan ikan remora diuntungkan. Kenapa? Karena bisa mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yaitu interaksi antar dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Jadi, ada satu makhluk hidup yang untung dan satu makhluk hidup lainnya dirugikan. Apa contohnya? Contohnya ada di tali putri yang menumpang pada tumbuhan inangnya. Ya. Pernahkah kalian melihat tumbuhan ini? Hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya adalah hubungan simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena tali putri diuntungkan
karena mendapat makanan dari tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inang ini dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Jadi terbukti ya, kedua hubungan antara tali putri dan tumbuhan inang merupakan simbiosis parasitisme. Yang satu pihak untung, yang satu pihak dirugikan karena telah mengambil makanan tanaman inangnya. Simbiosis sudah kita bahas satu persatu. Kita lanjut ke interaksi, yaitu predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Pada interaksi ini, salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau makhluk hidup yang memangsa dan makhluk hidup yang lainnya sebagai prey atau mangsa. Predasi dapat kita lihat jelas dengan rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 oleh konsumen 2, konsumen 2 oleh konsumen 3, dan seterusnya. Kita sudah pelajari pada materi rantai makanan kemarin ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa hubungan antara elang dan ular misalnya merupakan predasi, yaitu hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Elang berperan sebagai predator atau makhluk hidup yang memangsa, dan ular berperan sebagai prey atau mangsanya. Lalu interaksi yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya alam yang sama di tempat yang sama. Contoh misalnya ada pada sekelompok zebra, jerapah, burung unta, ataupun hewan-hewan lain yang memperebutkan air di ekosistem padang rumput yang gersang. Biasanya, sumber daya alam yang diperebutkan bisa berupa rumput, makanan, air, maupun tempat tinggal. Jadi, sesama makhluk hidup yang memperebutkan sumber daya alam yang sama di tempat yang sama. Itu namanya kompetisi. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, pada materi hari ini, yaitu bahwa interaksi antar makhluk hidup bisa terjadi simbiosis, bisa terjadi predasi, dan yang namanya kompetisi. Ada 3 ya interaksi yang bisa terjadi antar makhluk hidup. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bu Farha sampaikan pada materi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita pada
hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bu Farha mohon maaf. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Bu Farha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.